Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pendengar Radio Rasinda Karanganyar yang setia, selamat berjumpa kembali dengan kami dari Gereja Kristen Jawa Kismorejo di dalam acara Renungan Siang merupakan program bulanan berita sukacita dari radio kesayangan kita, yaitu Radio Rasinda Karanganyar. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan di siang hari ini, yang bersama-sama kita dengarkan sebagai sumber kekuatan dalam hidup kehidupan kita, sumber pengharapan, sumber sukacita, dan sekaligus yang merupakan suruh langkah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Akan saya hantarkan. Tuhan Bapa Surgawi, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Kasih, yang kami sapa, kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena kasih penyertaan-Mu kami semua pada saat ini Tuhan izinkan, Tuhan mampukan untuk bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan sebagai makanan rohani kami. Dan Tuhan, mohon berkati jalannya renungan firman Tuhan di siang hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, mohon berkati hamba-Mu yang menyampaikan, mohon berkati dengan hikmat kebijaksanaan. Tutup bungkus dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan hanyalah kebenaran firman dan sabda-Mu saja dan kehendak-Mu saja. Dan kami yang mendengarkannya Bapa, mohon berkati hikmat kebijaksanaan, mohon berkati, mohon sucikan, sehingga apa yang kami dengar Tuhan, sehingga kami bisa memahaminya, dan mampukan kami Bapa untuk mampu melakukannya secara nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mohon berkati Bapa, peralatan yang ada, sinyal yang baik, karyawan yang sehat Bapa di Radio Rasinda ini, sehingga semua menjadi sarana pelajaran kerajaan di muka bumi ini dan menjadikan sumber sukacita bagi yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya di bumi dan surga. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita, Android kita atau HP kita buka di dalam Perjanjian Lama, yaitu Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semuanya yang terkasih. Kejadian 4, tertulis Kain dan Habel. Ayat 1. Kemudian manusia itu setubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. 2. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram.
6, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kuperbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembar di bumi. 13. Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembar di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikianlah firman Tuhan, sabda Tuhan sebagai dasar renungan firman Tuhan yang bersama-sama kita terima pada siang hari ini. Dan renungan firman Tuhan pada siang hari ini diberi judul Persembahan yang Sempurna. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa makna persembahan itu? Di dalam PPAG, pokok-pokok ajaran Gereja Kristen Jawa, persembahan mempunyai makna yang pertama sebagai ungkapan terima kasih orang percaya atas pemeliharaan Bapa di dalam kehidupannya. Yang kedua, makna persembahan itu ialah pernyataan sikap mempercayakan diri kepada Bapa dengan pemeliharaannya. Dan apa yang dapat atau boleh dipersembahkan oleh orang percaya? Apa saja yang berfungsi menopang kehidupan gereja untuk melaksanakan fungsinya di dalam pekerjaan penyelamatan Allah. Semua itu dapat dipersembahkan dengan rasa takut dan hormat. Persembahan yang demikian itu merupakan juga pernyataan keterlibatan orang percaya dan tanggung jawab orang percaya di dalam pekerjaan penyelamatan Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, pendengar Radio Rasinda yang setia, di dalam Kejadian 4 ayat 1-16 diceritakan bahwa atau tertulis bahwa Kain dan Habel adalah 2 kakak beradik yang menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Yang satu persembahannya diterima atau diindahkan, yaitu Habel adiknya, dan yang satu lagi tidak diindahkan atau tidak diterima persembahannya kepada Tuhan, yaitu Kain. Kedua kakak beradik ini
sebenarnya perbuatannya adalah baik, yaitu sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Namun akhir dari kisah ini begitu tragis sehingga berujung pada pembunuhan pertama. Pertanyaannya, mengapa korban persembahan Habel diindahkan atau diterima oleh Tuhan sedangkan Kain tidak? Saudara-saudara yang terkasih, satu-satunya yang menjadi alasan yang dicatat dalam Alkitab tentang hal ini adalah seperti yang tertulis di dalam Ibrani ayat 4. Di dalam Ibrani 11 ayat 4, bahwa Habil mempersembahkan korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dalam Alkitab versi King James bahkan dikatakan bahwa korban Habil tidak hanya lebih baik, tapi Habil mempersembahkan excellent sacrifice, lebih dari korban Kain. Mengapa Habil bisa mempersembahkan korbannya sempurna? Jawabannya adalah karena Habil mempersembahkan kepada Tuhan atau melakukannya dengan iman. Yang lebih menentukan apakah korban kita berkenan kepada Tuhan atau tidak, sebenarnya justru iman kita atau motivasi apa yang dalam hati kita ketika kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Bukan sekedar persembahannya. Hati yang persembahkan jauh lebih penting dibandingkan persembahannya. Jika yang penting hatinya, apakah itu berarti kita boleh asal-asalan memberi persembahan kepada Tuhan? Jawabannya tentu saja tidak. Saya sangat-sangat yakin kalau kita mempersembahkan sesuatu dengan motivasi hati yang benar, maka kita pasti memberikan persembahan yang terbaik, bukan asal-asalan. Menjadi sebuah kebohongan besar jika seseorang mengatakan memberi dari hati, kalau apa yang dipersembahkan kepada Tuhan asal-asalan saja. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Jika ya jawabannya, maka kita akan menunjukkan hormat kita kepada Tuhan melalui persembahan yang kita berikan. Ini tolak ukur yang tak terbantahkan lagi. Jika seseorang memberi persembahan kepada Tuhan secara asal-asalan, bahkan dengan cara yang tidak layak, itu menunjukkan bahwa orang itu tidak menghormati Tuhan. Persembahan seperti ini tidak akan diterima oleh Tuhan, tidak akan diindahkan oleh Tuhan. Marilah kita memiliki pemahaman yang benar soal memberi persembahan. Kita memberi korban persembahan bukan karena Tuhan terlalu miskin. Tidak. Kita mengaturkan persembahan atau tidak, Tuhan tetap kaya. Sebab apa? Tuhan, Dia adalah pemilik dan penguasa alam semesta dengan semua isinya itu. Kita memberi persembahan yang terbaik karena kita menghormatinya. Saudara-saudara yang terkasih, persembahan yang kita aturkan bagi Tuhan bukan hanya sebatas materi saja. Persembahan bisa berupa tenaga, pikiran, suara, waktu, pemberian terbaik, dan juga hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, itu juga merupakan persembahan hidup.
Dan apapun yang kita lakukan di dalam mengaturkan persembahan harus didasari dengan hati yang penuh kasih dan dengan ketulusan hati. Semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ikhlas, tulus, sukacita. Saudara-saudara terkasih, pada bulan Oktober ini menjadi bulan keluarga bagi orang percaya. Dan pada saat ini, di bulan Oktober ini, kita diingatkan kembali untuk menjalin hubungannya lebih baik lagi, lebih erat, lebih hangat di antara keluarga kita masing-masing. Baik suami kepada istri atau sebaliknya istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak. Sehingga keluarga orang percaya menjadi keluarga yang penuh shalom, keluarga yang penuh kasih, keluarga yang penuh shalom, keluarga yang penuh kasih. Di dalamnya ada saling memperhatikan, di dalamnya ada saling mengampuni, di dalamnya ada saling menerima satu sama lain, di dalamnya ada saling memperhatikan, saling mendengarkan dari hal yang kecil-kecil. Dan itu bisa kita lakukan ketika semuanya itu kita landasi dengan rasa rendah hati dan kasih. Dan itu juga menjadikan keluarga kita hidup di dalam kebenaran dan menjadikan persembahan pribadi lepas pribadi, persembahan yang hidup di hadapan Tuhan pula, sehingga keluarga pengikut Kristus menjadi keluarga yang penuh shalom sukacita. Dan ini menjadi sarana pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi, dan nama Tuhan pun semakin dipermuliakan melalui kehidupan keluarga kita pribadi lepas pribadi. Dan ini juga menjadikan persembahan yang sempurna di hadapan Tuhan kita lakukan, didasari dengan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini di dalam saat teduh. Monggo. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa penutup. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Kasih, yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, karena kasih penyertaan-Mu, acara renungan firman Tuhan pada siang hari ini yang merupakan berita sukacita dari Radio Rasinda, dari awal pertengahan akhir berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, renungan firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini mengingatkan kami tentang persembahan yang sempurna. Persembahan yang sempurna Tuhan, apapun, baik materi, tenaga, waktu, pikiran, suara, bahkan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, kami persembahkan dengan dasar iman kami kepada Engkau Tuhan. Mampukan kami Bapa untuk dapat melaksanakannya secara nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan mohon berkati semua karyawan, kru, semua yang terlibat di dalam siaran Radio Rasinda ini, dan baik peralatan yang ada, mohon berkati semuanya Tuhan.
semua dapat berjalan dengan baik dan menjadi salah satu sarana pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan melalui siaran radio Rasinda ini. Tuhan Yesus, mohon ampun di dalam kami melaksanakan siaran pada siang hari ini, terselip dosa dan kesalahan kami. Mohon berkati para karyawan kesehatan Bapa. Mohon berkati hati yang penuh melayani. Terima kasih Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami serahkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang menghidup. Haleluya, amin. Demikianlah Bapak Ibu dan saudara pendengar Radio Rasinda yang setia, renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Radio Rasinda, untaian nada penabur kasih.